Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Julino Turangan. Saya dari Rumah Sakit Budi Mulia Bitung. Pada saat ini saya akan menjelaskan tahap-tahap pre-hemodialisis. Yang pertama, persiapan mesin hemodialisis. Yang kedua, pemasangan bloodline. Yang ketiga, sirkulasi ekstrakorporeal shocking. Yang keempat, sirkulasi ekstrakorporeal rinsing. Yang pertama, persiapan mesin hemodialisis. Persiapan mesin hemodialisis merupakan suatu rangkaian tindakan untuk mempersiapkan mesin hemodialisis sebelum digunakan. Persiapan alat yang pertama, mesin hemodialisis. Kedua, konsentrat asid dan bikarbonat. Yang ketiga, aliran listrik. Kemudian sirkulasi. Dan yang paling terakhir, air reverse osmosis atau RO. Prosedur penata laksanaan. Yang pertama, kita nyalakan aliran listrik. Kemudian membuka keran air RO. Kemudian kita menyalakan tombol power utama pada mesin. Mesin dihidupkan dengan menekan tombol on-off. Kemudian kita memasang konsentrat asid dan bikarbonat. Setelah itu, mesin akan melakukan tes secara otomatis. Jika tes lolos, maka mesin siap untuk dipergunakan. Saat ini untuk pemasangan bloodline. Pengertian pemasangan alat berupa selang khusus atau bloodline yang digunakan untuk melakukan sirkulasi darah di luar tubuh pasien atau ekstrakorporeal saat hemodialisis berlangsung. Persiapan alat yang pertama, mesin hemodialisis yang siap pakai. Kemudian satu set bloodline, kemudian infuset, dan NaCl 0,9%, 500 sampai 1500 cc. Penata laksanaan. Yang pertama, melakukan hand hygiene. Kemudian, mengambil dan mengecek bloodline set yang masih terbungkus rapi dan utuh dalam kemasan. Setelah itu, kita pastikan bloodline tidak ada kerusakan. Dan membuka kemasan bloodline yang terdiri dari arterial line dan venous line. Setelah itu memasang arterial line dan memasang venous line. Kemudian menghubungkan infuset pada NaCl 0,9%, sambungkan dengan line NaCl yang terdapat pada arterial line. Setelah itu kita isi arterial line dengan NaCl 0,9% sampai ujung konektor lalu kita klem. Kemudian pastikan bloodline terpasang dengan rapi dan tepat, serta kita pastikan keberhasilannya pada saat pemasangan bloodline. Setelah itu, pastikan ujung bloodline berada pada posisi tidak menyentuh lantai atau hal lain yang menyebabkan kontaminasi. Selanjutnya, sirkulasi ekstrakorporeal shocking, yang merupakan mengalirkan cairan dialisat ke dalam kompartemen dialisat pada dialiser. Persiapan alat yang pertama, mesin hemodialisis siap pakai. Yang kedua, dialiser baru atau dialiser reprocessing. Kemudian, satu set sarung tangan dan masker. Prosedur penata laksanaan. Yang pertama, kita lakukan hand hygiene. Kemudian, kita memakai sarung tangan bersih dan masker. Setelah itu, memastikan mesin sudah dalam keadaan siap pakai. Kemudian kita pastikan jalan aliran dialisat sudah di stop atau bypass. Setelah itu kita pastikan nama dan dialiser pasien sudah tepat sesuai jadwal pasien. Setelah itu buka tutup dialiser yang terdapat pada kompartemen dialisat dan menghubungkan konektor biru terlebih dahulu ke bagian kompartemen dialisat. Setelah itu menghubungkan konektor merah ke bagian kompartemen dialisat. Dan kita mengaktifkan cairan dialisat
dengan menekan tombol bypass dialisat pada mesin. Setelah itu kita pastikan dialisat mengalir dengan tanda cairan dialisat akan mengisi penuh kompartemen dialisat dan dialiser akan teraba hangat. Setelah itu dialiser kita letakkan tegak lurus dengan posisi merah di atas dan biru di bawah. Yang paling terakhir, sirkulasi ekstrakorporeal rinsing. Yang pengertiannya membilas dialiser dan bloodline dengan menggunakan cairan fisiologis atau NaCl 0,9% ke dalam kompartemen darah. Persiapan alat yang pertama, mesin hemodialisis yang siap pakai, NaCl 0,9%, kemudian dialiser baru atau dialiser reprocessing. Kita juga menyiapkan gelas ukur 2 liter, kemudian 1 set sarung tangan dan masker. Prosedur penata laksanaannya. Yang pertama, petugas memakai sarung tangan dan masker. Setelah soaking, posisi dialiser dibalik, biru di atas dan merah di bawah. Untuk dialiser rius, isi bubble trap dan semua bagian arteri line sampai ke ujungnya. Bagian ujung arteri line terisi NaCl sebelum disambung ke dialiser untuk mencegah banyak udara. Kemudian kita menghubungkan bloodline inlet dan outlet ke kompartemen darah dialiser. Setelah itu, menempatkan venous line pada gelas ukur. Kemudian, petugas melakukan rinsing dengan cara yang pertama, kita menyalakan blood pump mulai dari QB 100 mili per menit sampai dengan 200 mili per menit dengan menggunakan NaCl 0,9% sebanyak 500 sampai 1000 untuk dialiser reprocessing. Prinsipnya tidak ada perbedaan jumlah NaCl untuk membilas dialiser karena keduanya berisi zat kimia desinfeksi. Kemudian kita membebaskan udara dari dalam kompartemen darah pada dialiser dengan cara memegang dialiser dengan kedua telapak tangan. Kemudian gerakan telapak tangan berlawanan ke arah ke depan dan ke belakang. Setelah dialiser bebas dari udara, kita isi bubble trap vena sampai 3/4 bagian dengan memberi tekanan pada sensor level air detektor. Setelah dialiser bebas udara dan bebas dari zat sterilisasi, kita matikan QB. Kemudian kita sambungkan arteri line dengan venous line, kemudian buka semua klem dan lakukan sirkulasi tertutup atau priming. Dan untuk pemberian heparin, sirkulasi sesuai dengan kebutuhan, indikasi, serta kontraindikasi. Kemudian petugas melapikan alat-alat yang dipergunakan. Baiklah, sekian. Itulah persiapan mesin, pemasangan bloodline, sirkulasi ekstrakorporeal soaking, dan rinsing. Terima kasih.